melengsarkan presiden Orde Baru misalnya, zaman Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Penyebabnya ada banyak bang. Salah satunya polarisasinya sekarang akut, takut, terus pengecut. Aduh. Gimana pemerintah itu mencerdaskan rakyat, yang dimana kecerdasan kita sekarang turun, rata-rata kecerdasan kita ada di 7. Makanya kalau ada yang bilang pemerintah kita pintar, bangsa yang pintar, nah kita 2 teratas yang paling bodoh. 2 teratas. Dipanggil Samsul. Udah kritis, gila abis dah pokoknya. Kita malu sama Pak Harto. Kita udah cepet-cepet dia lengser, dia mau lengser. Sementara negaranya sekarang kayak gini ketika dia lengser. Oh, jadi teman-teman BEM mau ngelengserin? Belum tahu sih. Oh, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Logikers. Selamat malam dan kembali lagi bersama saya Widi Grafias dalam channel YouTube Logika Bicara. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai fenomena Gen Z yang menjadi sasaran pemilih para kontestan, dan juga saya akan membahas mengenai gerakan mahasiswa yang saat ini juga sudah mulai marak, karena belakangan ini ada beberapa kali aksi dari beberapa mahasiswa atau kampus. Tentunya kita tahu bahwa aksi mahasiswa ini pasti akan digerakkan oleh teman-teman badan eksekutif mahasiswa, baik itu di Jakarta, Jabodetabek maupun di luar Jawa. Nah, saat ini saya sudah bersama teman saya anggap teman karena saya juga pernah jadi aktivis, tapi sudah lama banget ya, sudah hampir, kalau dari 98 sampai sekarang ya sekitar hampir 20 tahun lebih ya kan. Nah, saya sekarang bersama Muhammad Said Al-Hariri yang biasa dipanggil Al. Nah, persoalannya adalah Al ada di sini, Ahmad Dhani tahu nggak ya gitu kan? Ya kan? Ya kan? Kalau Ahmad Dhani tahu bahaya ini kan. Mudah-mudahan Mas Ahmad Dhani nggak tahu kalau Al di sini. Ya. Oke. Oke. Apa kabar, Bro? Sehat, Bro ya? Sehat, Bang. Oke. Logikers, ini Al ini adalah, atau Muhammad Said Al-Hariri, panggilannya Al. Bukan Hariri ya berarti ya? Bukan, Bang. Bukan Harahari? Bukan. Oke, bukan hari-hari? Bukan ya? Hari ini, oke. Oke, Al. Jadi, Al ini, Logikers, dia adalah ketua BEM Universitas Trilogi ya? Iya, Bang. Nah, Universitas Trilogi ini zaman saya dulu namanya adalah STEKPI. Saya juga baru tahu nih, kalau nggak dikasih tahu sama si Al. Nah, dia ketua BEM dan mungkin saja kita harus kita harus gali sedalam mungkin bahwa teman-teman BEM ini sedang konsolidasi terus, Bro. Ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi Logikers kalau dengerin channel kita, ya pasti akan tahu, oh ternyata teman-teman mahasiswa nggak tinggal diam gitu loh. Teman-teman mahasiswa sedang menyiapkan sesuatu, tapi apa yang sedang disiapin, kita akan gali lebih jauh dari Al. Organiknya ya dari teman-teman BEM, dari teman-teman aktivis, tapi nggak hanya BEM, tapi ada elemen-elemen lain kayak misalnya mahasiswa kritis kan nggak cuma BEM, Bang. Mahasiswa yang sebenarnya mau gerak tapi nggak ikut BEM itu ada. Ada juga ya? Ada, dari beberapa kalangan kaum. Tapi satu hal yang pasti, kita punya satu keresahan yang sama, kita punya satu framing yang sama. Samanya apa? Yaitu tiga-tiganya nggak peduli ngomongin anak muda, itu cuma bias, dan parahnya lagi, kebanyakan anak muda, kebanyakan pola-pola kampanyenya termakan gitu. Banyak banget di kampus aku, contohnya itu ya gara-gara maaf sekali lagi ya, milih ini karena kegemuyannya gitu, milih ini karena itu kesedihannya. Kan kita masa misalkan kepala negara dia udah jadi nih, Bang, dia udah jadi, dia di debat misalkan sama Rusia, yang ada dipukul duluan itu kalau nangis kan, ngapain? Emang gue pikirin. Iya, mana ada kan, nggak bisa. Tapi kalau negaranya hancur, masa dia jual-jual kesedihan sama rakyat, ya maaf ya saya nggak bisa nangan gini, kan nggak bisa gitu, Bang. Keburu nggak punya rumah duluan, itu kan agak lucu kan, Bang. Makanya kalau kita ngomongin dia peduli anak muda, itu aku berani declare dari kemarin, dari kapan tahu dia nggak peduli sama anak muda sih, Bang. Kalau misalnya ditanya. Oke, gue tegesin bahwa 3 paslon tidak substansi peduli dengan anak muda. Betul. Tidak pernah konkret menawarkan program yang lebih lebih signifikan ya, gitu. Jangka panjang lu ngomongin apa sih buat anak-anak Bang. zaman sekarang gitu. Iya.
Aku sih berani dedikasi. Kenapa? Karena sepesimis itu aku. Buruk sebenarnya menyebarkan hal pesimis ini buat orang lain. Tapi ini yang harus teman-teman tahu. Itu bahwasannya tiga-tiganya tuh ya cenderung tidak peduli gitu. Ini gimana masa depan bangsa kita, bro ya? Kalau misalnya dari teman-teman generasi lu aja sudah apatis misalnya dengan ketiga paslon yang tidak dianggap tidak punya program ke depan. Bahkan mungkin saja karena ketidakjelasan program itu membuat pilihan-pilihan, tentunya orang-orang, jadi gini, orang-orang mahasiswa yang berpikir kritis seperti lu dan teman-teman lain akan berbeda dengan orang-orang atau anak-anak yang hanya terpapar dengan informasi yang ada di Bias ya. di sosial media yang membiaskan substansinya gitu loh. Jadi cuman gara-gara gimmick suka deh gue. Terus tren gue suka deh kenapa? Ya trennya begitu gitu ya. Sedih juga sih ya. Sedih banget Bang. Kalau kata Rocky Gerung, kita terjebak di political of hopes yang dimana di dalamnya ada political of sambil ngerokok aja bro. Mau nggak apa-apa Bang? Ya nggak apa-apa bro. Boleh Bang. Nggak apa-apa ya Logikers, kita sambil ngerokok biar nggak pusing karena ini yang diomongin adalah masa depan kita. Siap. Karena kalau teman-teman kayak Al ini sudah apatis, khawatir nanti jadi malah teman-teman yang lain juga hanya sekedar memilih karena bukan karena ketokohan dan ideologi yang dia lakukan terhadap bangsa kita, tapi hanya sekedar gimmick, sekedar penampilan, tren dan lain sebagainya, dan itu nggak menjadi nggak menjadi positif buat masa depan lu, bro. Iya. Kalau lu akhirnya juga cuma sekedar tren doang, nanti tren besok dan beberapa tahun kemudian ya lu cuma ngikutin tren dan itu akan jadi follower aja kan. Benar Bang. Ya sebenarnya ketika ini agak nyangkut orang tua sih, kalau tidak mewakilkan orang tua, dan saya juga belum jadi orang tua. Tapi satu hal yang pasti, ketika orang tua berharap anak-anaknya berkuliah untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dibanding orang tuanya, selalu pengen lebih. Sekarang orang tua justru seharusnya lebih pesimis dan lebih reaktif terhadap kondisi pemilu sekarang. Karena tiga-tiganya, apalagi dua, ya itu tidak peduli ngomongin anak muda. Padahal kan dia ada anak mudanya. Ya mungkin kalau misalkan dia ada anak mudanya, anak muda yang kayak gimana Bang? Apa yang udah dia buat sama bangsa gitu? Bangsa dalam arti sekarang dia ada di situ, tapi di visi misi beberapa kajian yang terlampir di situ. Walau poin pertama itu kita ngomongin, ntar kita ngomongin misalkan ngomongin HAM kemarin 17 tahun Kamisan. Oh iya betul. Nah, tapi apa ada satu policy brief konkret di kajiannya tersebut? Ini sama aja kita ngomongin entah generasi anak muda ke depan ngomongin kebebasan berpendapat kayak gimana Bang gitu. Kalau seandainya BEM mau diajak dialog sama si anak muda ini, lu mau nggak? Anak muda yang ada di dalam, tentunya di paslon. Ya kalau misalnya mau ada gagasan, ayo. Tapi buat apa Bang? Dia kan tangan panjang bibir dari tiap capres. Mending langsung ke capresnya aja. Gitu. Walau ngapain dia buat anak muda taruh kita tempat gagasan jauh-jauh hari, sementara capresnya sendiri nggak punya apa ya bahasanya, sense of belonging ya, sense of belonging mungkin. Itu buat ngomongin apanya anak mudanya ya buat apa? Berarti itu pikiran anak-anak, walau salah satu rumpun komunikasi simboliknya itu sepakat kalau misalkan dia ada, tapi ya buat apa? Kan dia kan masih nyalon, belum jadi presiden gitu. Seperti lu tadi bilang, di teman-teman BEM sudah paham gitu kan tentang bahwa tiga pasangan calon tidak spesifik menyampaikan program jelas buat anak-anak zaman lu gitu kan. Nah, lu nanti jadi apa? Karena kita tahu bahwa lulusan mahasiswa, lulusan kampus itu jauh lebih tinggi dari peluang pekerjaan. Walaupun ada salah satu pasangan calon yang menjanjikan bahwa anak-anak muda sekarang tuh bukan lagi bekerja, bukan lagi jadi pekerja, tapi jadi pengusaha. Tapi apakah mungkin? Menurut lu bagaimana bro? Lu kan juga, lu pasti gue yakin semester akhir gitu kan. Jadi paling nggak tantangan lu hari ini adalah sebagai aktivis BEM, tapi tantangan selanjutnya lu juga harus realistis, baru ketika lu lulus kuliah, lu nggak akan jadi aktivis lagi. Nah, gimana bro?
Kalau misalnya pandangan tadi terkait itu. Jadi itu sih Bang, apanya, janji bakal selalu janji gitu. Pasti. Itu karena pasti ada skala prioritas Bang. Tapi sampai saat ini, pertama, nggak ada yang pernah ngomongin ekonomi kreatif. Masa nggak ada? Nggak ada Bang, nggak ada. Bukannya Doi pernah ngomong? Kagak Bang. Oh enggak? Kan waktu itu dibahas, sampai sekarang divisi misi belum ada yang membahas tentang dia bilang hilirisasi itu irisan digital tapi padahal nggak ada ya. ekonomi kreatif yang dalam saat ini dalam arti yang ini Bang, dalam arti yang kayak teman-teman, walau salah satu paslon ada yang produk lokalnya dipakai mulu tuh, cuma nggak ada yang benar-benar ngomongin tentang industri keseniannya Bang. Oke. Gitu. Sementara aku sendiri ada di kampus namanya teater analogi. Ya kita juga bingung mau dibawa kemana teater analogi ini cuma hanya hiburan semata atau bisa memprodukkan satu hal gitu. Nah itu kan agak bingung juga Bang. Kalau misalnya rentetannya ya bisa ada nama sinematografi dan lain-lain. Tapi waktu itu kan ada tuh satu bikin discuss sama teman-teman seniman. Ya teman seniman nyerang tuh di di acara narasi. Ya semua paslon nggak dia ngomongin ini gitu. Dan paslon ini mau dibawa kemana, apa ini nggak penting dan lain-lain. Itu kan yang jadi tolak ukur. Dan untuk menjawab yang tadi Bang, kita mikirin yang tadi ada yang ngejawab misalkan fenomena satu paslon itu ketika survei. Bukan yang yang anak muda tadi tuh satu paslon. Nah itu sekarang yang tadi lindas sama skala prioritas, dia benar-benar mau apa enggak Bang gitu. Ya kalau misalnya dia harus deklarasi dan dia kalau mau ya tanda tangan di atas hitam dan putih gitu. Fakta itu kan paling simpel gitu ya? Iya. Itu kan paling simpel kan Bang. Kalau misalkan dia mau deklarasi kita ngomongin anak muda, itu paling konkret dan paling jelas. Kalau misalkan janji semua juga bisa menjanji Bang. Tapi justru fakta integritas itu adalah janji yang selalu jual belikan. Bukan, selalu tidak ditepati. Selalu diketipu ya kan. Banyak sekali orang. Iya, prank jadinya. Nah, Bro, ini ya begini ya, Bro ya. Teman-teman logikers, kita harus tetap logik ya, atau kita tetap pakai logika. Karena kadang janji-janji itu sulit dilogikakan. Kenapa sulit? Karena banyak sekali janji-janji dari pasangan calon tuh terlalu tinggi, utopis. Tinggi banget. Kalau kata Menhem, utopis absolut. Nah, tuh lebih ngeri banget. Yang kadang kalau mau direalisasikan tuh mikir-mikir. Kita juga kalau kita bisa berpikir logika, apa iya bisa kayak menurunkan angka pengangguran misalnya, membuat ekonomi kreatif gitu. Nah sekarang ekonomi aja berbasis digital semua dan itu semua dari luar ya kan. Oke, ini gue ngomong masih dalam dataran. Sebenarnya gue juga pusing. Ternyata anak muda kayak lu nih justru kalau zaman kita dulu, Bowo tahu banget zaman dulu aktivis tuh yang dipikirin adalah bagaimana dulu revolusi namanya. Walaupun akhirnya diperhalus menjadi reformasi. Bagaimana merubah bagaimana melengsarkan presiden Orde Baru misalnya. Zaman Orde Baru menjadi Orde Reformasi. Selesai di situ udah habis itu kita bingung mau apa. Nah, gue tertarik karena di umur lu ini udah berbicara besok, tahun depan, sampai 10 tahun depan, 20 tahun dan seterusnya. Nah ini penting karena setelah ini apa kan gitu ya. Lalu lu hebat, teman-teman BEM sekarang hebat. Tinggal bagaimana gerakan lu ini kan bisa diterima oleh publik. Karena kadang-kadang teman-teman BEM itu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang demi rakyat. Justru yang demi rakyat betul adalah teman-teman mahasiswa. Karena kalau yang orang-orang yang punya kepentingan ya akhirnya kan cuma kepentingan aja. Nah, kalau ketika dia menjual rakyat setelah jadi dia lupa. Ya. Nah, menurut gua lu udah hebat, tinggal bagaimana lu bisa menceritakan kepada publik, salah satu melalui channel YouTube kita di Logika Bicara, bahwa gerakan kita ada. Gerakan kita punya maksud baik buat perubahan misalnya ya. Buat sesuatu yang lebih baik dibanding sebelumnya. Nah, kalau lu melakukan sesuatu tapi tidak ada yang memberitakan, karena kita tahu bahwa
di hari ini dan beberapa tahun belakangan itu gerakan lu tuh nggak pernah ada di media, bro. Ya. Jadi orang nggak paham, publik nggak paham. Nah, Sepakat. sekarang gue mau tanya nih, tadi udah ngomong panjang lebar, ternyata seorang Al, gue pikir dia adalah selebritis, ternyata Al ini adalah aktivis, ketua BEM Trilogi, kampus Trilogi. Nah, sekarang gue pengen denger cerita lu tentang BEM nih. Karena lu ketua BEM, pasti lu juga sering konsolidasi sama teman-teman BEM lain. Nah sekarang, apa sih sikap BEM atas kondisi bangsa kita saat ini? Apa, bro? Dan apa yang kemudian lu sudah canangan ke depan, kita harus ada sikap kita begini-gini. Oke, ngomongin sikap ya bang. Iya. Sikap kita jelas, satu dan bulat dan konkret. Kita udah di level gerah, kita di level capek. Waduh. Kita udah ngelihat, ya saya percaya sih bahwasannya setiap pemilu itu bakal nyebabin polarisasi kan. Tapi polarisasi kali ini itu penyebabnya ada banyak bang. Salah satunya polarisasinya sekarang akut, takut, terus pengecut. Aduh. Gitu. Jadi sikap kita dari beberapa hal tersebut, kita jelas kita bulat, kita turun, yang kita mau ngedobrak hal yang mustajab, yang nggak fundamental. Ketika kita ngomongin ekonomi kemarin pas debat, itu tidak ada yang menyinggung soal kenaikan pajak PPN, yang dimana produknya HPP, harmonisasi penerimaan perpajakan, yang almarhum sering singgung. Nah, almarhum Rizal Ramli, iya, Bang Rizal. Itu. Jadi sekarang PPN lewat harmonisasi penerimaan perpajakan itu naik hingga 12%, entar di 2025, dan itu tidak ada peninjauan tidak peninjauan kembali nggak tahu ya, terakhir kali aku kajian itu nggak ada peninjauan dari komisi yang terkait. Kenapa ya bisa dinaikin pajak? Nah, polanya kalau ini kan namanya kalau nggak tahu di zaman kita namanya analisis gembel gitu. Di analisis gembel kita ya, kita dengan data seadanya ya itu polanya untuk masuk ke ibu kota Nusantara bang gitu. Karena itu bertepatan dengan subsidi di ibu kota Nusantara tersebut. Nah itu pertama ada materai yang naik jadi 11.000, itu ada PPN yang naik entah jadi 12%. Padahal kalau ngomongin pajak sebenarnya simpel bang, harusnya pakai yang naikinnya bukan PPN tapi HPP, bukan HPP maaf, PPNBW, PPNBM kalau nggak salah. Itu pajak penghasilan negara barang mewah. Iya, betul. Nih gue mau logikakan dulu nih. Pajak naik, ternyata ujungnya buat IKN. Artinya IKN nggak punya duit, dipaksa untuk ambil duit dari rakyat gitu ya? Kalau yang bacaan kita, kan kebetulan ada teman aku dari beberapa kampus, dia ikut waktu itu Amnesty Nasional kalau nggak salah, itu bikin forum di Dubai. Ya orang luar tuh ngelihat Indonesia sekarang udah males bang. Kalau dulu kan malesnya karena dikorup terus. Kalau sekarang udah malesnya selain dikorup, proyeknya udah nggak jelas. Pantesan banyak yang kabur ya nggak jadi invest ya? Bener. Kalau lihat IKN sekarang kan waktu itu ada dua bang. Siapa ya sih? Ilmuwan nasional yang terkait lingkungan satu. Satu lagi tuh dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi itu presidennya. Salman. Iya, waktu itu waktu itu dibahas sama almarhum juga, dua hal itu. Dua-duanya jadi kabur, kenapa? Karena tidak ada yang ngomongin environmental etik. Gitu. Orang ngeliat Indonesia sekarang udah nggak jelas gitu bang, udah nggak ada anggarannya, jadi mungkin orang rakyat yang fundamental. Padahal kan secara konstitusi dua hal doang. Gimana pemerintah itu mencerdaskan rakyat, yang dimana kecerdasan kita sekarang turun, rata-rata kecerdasan kita ada di 7. Makanya kalau ada yang bilang pemerintah kita pintar, bangsa yang pintar, nah kita 2 teratas yang paling bodoh. 2 teratas. Sisanya siapa tuh? Ada lah bro, negara. Dan kedua itu ngomongin selain kecerdasan itu pasti linear ke pendidikan, lagi kesehatan. Ya sekarang para capres, salah satu capres yang blunder itu ngomongin asam sulfat, bukan asam fluat. Kita mau jadi warga negara yang herd immunity mungkin, kalau aku baca Anabelnya ya. Kita mau herd immunity yang mungkin nanti kita ada apartemen di bawah belerang gitu. Jadi ntar kita tinggal sama keluarga main bolanya di bawah belerang kali bang. Itulah ibu hamilnya kan dikasih. Itulah makanya dipanggil
Samsul. Karena nggak pernah aku lihat mereka gitu diskus sama kalangan mahasiswa. Beda kalau dia dulu pernah jadi aktivis BEM kali ya, beda ya. Waduh, nggak tahu sih bang. Kalau dia pernah jadi aktivis BEM, mungkin dia mungkin agak reaktif terhadap hal itu ya. Atau lebih cerdas lah kalau ditanya gitu kan, nggak kan kadang-kadang kalau ditanya kan suka pertanyaan kemana, jawaban kemana gitu ya. Iya. Nah, ini kan kalau gue pakai logika Anabel dulu lah ya, analisa gembel. Jadi logikers kita jadinya ikut-ikutan sama si Al nih, Anabel, analisa gembel. Oke, kalau analisa gembel berarti kan benar-benar polos gitu. Kalau polos-polosnya berarti kita tuh saat ini sedang mengalami kemunduran. Kemunduran itu ternyata dari 10 tahun ini ada yang bilang bahwa bukan investor yang masuk jadi sebenarnya. Benar ya? Iya. Gue cuma pengen nanya sih ya. Karena ada yang bilang ini sebenarnya ada investasi atau kita memang mau ngasih jual kekayaan kita buat orang lain gitu. Ya. Nah ini di mata teman-teman mahasiswa gimana? Karena tadi lu udah sebut IKN kan. IKN itu dari yang katanya dulu 60 calon investor ini jadi sisanya akhirnya nggak ada dari investor lokal. Iya. Gitu. Kalau dari Anabel tadi, Anabel mas teman-teman BEM lah ya. Ya, itu jelas bang. Kita nggak jauh-jauh ngomong IKN. Aku sebagai warga Jakarta Utara, orang-orang kan ngelihat JIS, wah, ngeliat ini, wah. Padahal JIS itu bukan pakai dana APBN, bang. Padahal dia PSN. Dia pakai dana PEN. Dana PEN itu dibuat ketika COVID kan. Itu buat dua bang. Itu kesehatan sama ketahanan pangan kalau nggak salah ya. Nah itu dipakai bisa-bisanya dia buat JIS. Terus orang-orang sana pertama kali JIS muncul kan orang-orang yang di beberapa kalangan gitu, middle ke bawah, ya dia kan nggak tahu bang fenomena kayak gitu. Makanya nimbul kebanjiran, environmental etiknya, nimbul fenomena kampung bayam. Nah itu yang jadi tolak ukur kalau misalkan ada pengaruh buruk juga dari pembangunan itu ya berarti. Iya, jadi sekarang masih ada bang teman-teman kampung bayam masih teriak bahwasannya dia dijanjikan satu kunci di rusun, dia masih minta kuncinya itu dibukain dan bahasanya nggak dapet lah. Jadi kalau misalnya ngomongin kenapa tadi awalnya aku pesimis sekarang pemilu, karena tiga-tiganya juga nggak jelas. Satu yang juga yang terakhir Wadas dan fenomena lainnya. Itu sih kalau misalkan lewat analisis gembel berani dedikasi yang tadi, karena aku pandangan juga sama beberapa pakar ekonomi yang karena aku rumputnya ekonomi, ya sekarang jarang banget anak muda ngomongin ekonomi karena itu yang paling karena ya sekarang tuh produk hukum ya police brief ya buat main-mainan aja tuh. Satu kalian ya buat menuhin kepuasan pribadi. Itu sih makanya kenapa bisa ngelihat produk IKN, produk JIS, beberapa lini lainnya dan produk tadi Wadas juga ada masalah lain walau dia PSN ya di deklarasi sama paslon tersebut. Nah itu yang jadi tolak ukur aku bilang apa dia ngomongin anak muda, apa dia ngomongin apanya secara ekonomi politik dan kenapa pada akhirnya BEM kalau dalam pandangan teman-teman BEM trilogi yaitu kita harus turun dan sepakat dengan teman-teman BEM lain udah harus turun dan ini gawat krisis gawat krisis ya. Udah krisis gila abis dah pokoknya. Hancur dah. Iya. Dan aku ya teman-teman juga ngelihatnya juga tahun ini ya rusak aja semua gitu. Gitu sih, Bang. Enak zamanku tuh kalau orang bilang gitu. Waduh. Tapi aku sepakat sih kalau ada yang ngomong waktu pas di 2020 harusnya kan kita malu sama Pak Harto. Kita udah cepet-cepet dia lengser, dia mau lengser. Sementara negaranya sekarang kayak gini ketika dia lengser. Kan malu, Bang. Malu ya? Iya. Bukan berarti dia nggak lengser ya dia waktu itu juga harus lengser. Cuma itu udah takdirnya dia lengser. Dan dia kerennya dia gentleman agreement kan dia mau lengser. Nah, sekarang kita mau lengser-lengserin sulit. Oh jadi teman-teman BEM mau lengserin? Belum tahu sih. Belum. Tapi malah memperpanjang kekuasaan kan. Gitu. Iya. Sebenarnya menarik kan BEM ini kan sebenarnya udah punya isu-isu yang. Nah isu-isu itu sebenarnya bisa ujung-ujungnya itu adalah mosi tidak percaya sama Jokowi, bener nggak? Iya kan? Karena zaman
Orde Baru dulu 98 itu juga awalnya kan memang kita bergerak itu adalah ujung-ujungnya adalah pengen melengsarkan penguasa Orde Baru zaman situ Soeharto gitu ya. Artinya ini kan embrio untuk melengsarkan. Nah, kenapa lu mau melengsarkan padahal sebentar lagi juga Lengser. habis? Ya kalau menurut aku buat apa kita capek-capek ya ngelihat dia udah cawe-cawe dan kita kan dipermainin sebenarnya bang. Salah satunya. Tapi Sedih banget ya lu ya, kayaknya ya. Kita Ya, sedih. nggak hanya lu sih sebenarnya banyak semua. Kok presiden begini gitu ya, benar ya? sedih banget kalau misalnya kita ngomongin Pak Jokowi kayak gitu. Kita ya dulu jujur ya sempet lah milih gitu. Cuma kecewa lah atas pilihannya. Tapi kan kita sebagai rakyat Iya. kalau kecewa kita harus ngomong kan. Nggak mungkin kecewa, ya udah kecewa aja. Iya. Sampai akhirnya lu memilih untuk tidak memilih gitu ya, saking Iya. kecewanya ya. Dan sekarang ngelihat capres-capres terlepas dari Pak Jokowi itu makin gila lagi. Gitu. Oke. Sementara ya kita siapa di negeri ini kan, kita cuma mahasiswa yang beruntung mungkin saat ini bisa ikut diskus bareng teman-teman di media yang menyuarakan teman-teman yang lain bahwasannya ya udahlah itu arusan turun aja. Misalnya, aduh, udah deh, Pak, lengser aja gitu, misalnya gitu ya. Karena malu sebagai presiden cawe-cawe, ikut apa mempengaruhi hukum ya kan. Terus aparat pemerintah, aparatur yang lain juga diarah-arahin, udah kelihatan curangnya misalnya gitu ya. Jadi teman-teman udah kecewa, apa yang mau isu apa yang sebenarnya tingkat kekecewaannya sangat tinggi itu karena ada isu-isu apa lagi sehingga kalian juga pasti akan mempersiapkan apa soft force atau bukan soft force ya, Alternatif. gerakan-gerakan misalnya. Dan mungkin isu baru juga kenapa kita kecewa dengan tiga paslon, nggak ada alternatif pasangan lain yang menurut kita lebih baik. Itu juga baru tuh menurut gue sih ya, isu baru karena ya gimana caranya mau naikin isu pasangan alternatif. Udah kacau lah, udah berarti kan sama aja Pak Jokowi berani declare kan. Semangat dong bro, semangat. Semangat mas, semangat bang. Semangat. Jangan terlalu sedih karena lu adalah harapan masyarakat Indonesia. Kalau dulu 98 tumpuannya adalah gerakan 98. Iya. Nah sekarang adalah tumpuannya adalah teman-teman BEM. Aman bang. Aman ya, karena dulu nggak ada BEM bro. Senat mahasiswa. Dan ketika keluar ke jalan, turun ke jalan itu, keluar ke jalan itu tidak pakai nama SEMA tapi nama organisasi. Kalau dulu ada Forkot, Forbes dan lain-lain, Pamret, FSMJ. Nah, artinya lu tumpuan. Makanya apa sebenarnya pesan apa hal apa yang lu ingin lu sampaikan bahwa ini loh BEM itu sedang memperjuangkan ini. Iya. Silakan sambil menghisap rokok dalam-dalam bisa menjawab dan bisa menyampaikan kepada publik bahwa BEM sedang menyuarakan kebutuhan masyarakat. Karena gue lihat sejarahnya nih, gue lihat dari profil lu pernah bantu acara kemisan. Artinya lu itu acara kemisan itu kan orang tua dari korban ya. Iya. Korban tahun 98 ya kan, ada korban penculikan, kemudian ada korban penembakan Trisakti dan lain-lain. Artinya lu punya kepedulian, kemudian lu juga peduli tentang Rempang ya kan, terus Omnibus Law. Mungkin ada lagi yang bisa lu sampaikan bahwa ini loh isu-isu yang akan kita bawa ke depan. Jadi bang, dia gobokin kamisan sebelum ke isu yang dibawa. Ya, sedikit juga kemana habis ikut kamisan, Bu Sumarsi bilang sendiri kan, Pak Jokowi udah mengakui bahwasannya ada korban yang hilang. Betul. Bahwasannya. Dan kamisan itu 17 tahun berarti ada dua window ya. Dua window plus 1 bulan. Kamisan itu ada. Aku datang di 2015 itu yang jijilin dari SMA. Nah, yang jijilin tuh Lu dari SMA udah ikut? Udah kamisan. Wih, ngeri SMA kan deket situ. Ngeri. Ikut kamisan, datang sampai sekarang teriak dan nggak ada realisasinya apa yang dituntut ya. Ada 2 hal yang aku tangkap. Dulu 8 tahun 500, 700 sampai jadi 800. Aku selalu tanya dan teman-teman juga sama, sampai kapan
Bu Sumarsi bisa ada di depan situ, teman-teman teriak di situ, siapapun di situ, sampai 17 atau 18, dan 17 itu bukan angka 17 tahun, tapi 17 tahun itu bisa jadi 17 detik, ataupun bisa jadi juga 17 abad kita teriak di Kamisan. Sampai 17 abad. Iya, mungkin. Kalau misalkan tidak ada salah satu. Jangan salah satu, semuanya harus ngomong Bang. Iya, betul. Kita ngomongin. Karena apa? Karena Wawan bukan nama, Munir juga bukan nama. Semua itu peristiwa yang ada, yang tadi aku bilang kita ada terjebak di political of hopes, padahal itu ada di political of bad memory kalau kata Regi Gurung. Gitu sih. Jadi itu satu hal itu. Dan terkait hal Kamisan kemarin, itu beberapa singgungan yang ngomongin pemilu. Itu ngomongin entar yang jadi buah pikiran kita ya, sebenarnya pemilu ini sekarang udah straight lurus secara harfiah atau enggak gitu. Nah, kita kan bisa lihat dari baca intrik politik kan. Nah, isu yang mungkin yang teman-teman dan seharusnya dan semestanya malah yang kemarin kita bahas ya, itu kecurangan pemilu Bang. Kenapa bisa kayak gitu? Karena intrik-intriknya itu udah simpel Bang. Contohnya satu hal udah melanggar kode etik di MK. Betul. Dan semua melazimkan hal itu dan semua terbias oleh pola kampanyenya mereka kan. Berarti kalau misalkan ada kode etik-etik lainnya, bakal lebih gila lagi mungkin dibanding 98. Dia udah jelas-jelas dia melanggar kode etik, itu sudah tidak jelas. Ya terlepas dari semua intervensi yang ada di dalamnya yang kita nggak masuk ke sana karena Bang, ya mungkin ketika dia sudah menjabat, dia bakal melanggar semua kode-kode yang lainnya gitu, kode etik-etik yang lainnya. Terkait ngobrol, terkait kita ngeritik dia dan lain-lain. Jadi dalam pemilu ini harus benar-benar bukan kita jaga lagi, kita awasi, bahkan harusan kita intervensi. Dengan pola apa? Nggak, kalau misalkan boikot pemilu itu terlalu ekstrim, ya kita harus ada salah satu peran besar stakeholder, salah satunya mahasiswa, itu ngomongin ya pemilu gimana caranya sekarang itu bukan pemilu yang tenang-tenang aja, tapi pemilu yang gawat, gaswat. Makanya kita harus ngawasin pemilu itu. Isu yang mau diangkat ya dari pemilu itu sendiri, yang bisa ngerajut semua isunya. Karena dari teman-teman BEM Trilogi Pribadi, karena pemilu itu kita bilangnya yang beririsan dengan itu. Kan kita mau bikin pameran juga tuh, yang beririsan dengan itu. Karena pemilu itu yang beririsan dengan itu, Bang. Yang beririsan dengan kepentingan misalnya kita ngopi sekarang, yang bisa beririsan dengan rokok ini, yang beririsan dengan ekonomi yang ada di rokok ini, cukainya. Semua ya, semua. Jadi, sisi hidup manusia di Indonesia itu nanti nasib kita tuh ada di pemilu ini. Iya. Itu makanya yang mungkin bakal kita kawal, kita eksekusi dan kita hajar. Jadi ya kita ngundang semua elemen, bahkan bukan mahasiswa, buat ikut andil berpartisipasi untuk ngomongin pemilu dan mengawasi dan mengintervensi secara langsung. Dalam konteksnya baik gitu. Artinya konsolidasi yang lu teman-teman mahasiswa lagi buat nih arahnya pemilu nih ya, karena ini paling dekat gitu kan. Iya. Bukan ke pemakzulan tadi, bukan? Pemakzulannya ya mungkin bakal bisa beririsan. Oh, beririsan. Artinya mungkin saja itu juga jadi isu yang akan dibawa karena kan sudah terlalu banyak ya. Tadi kan lu bilang udah terlalu banyak, udah ngeri, udah sedih dengan sikap pemimpin kita misalnya gitu ya. Harusnya kemarin pas isu kemarin kita ngomongin banyak hal, soalnya salah satunya harmonisasi perpajakan yang tadi kan banyak debat-debat capres yang harusnya ngomongin produk RKUHP, omnibus law itu kan nggak dibahas tuh, itu kan kemarin lolos ya, padahal ngomongin hukum kan. Makanya itu ya itulah itu. Lu jangan sedih gitu loh, Bro. Agak semangat terus kalau. Nah, kalau namanya mahasiswa kan ngelawan, kan kritis, jangan sedih. Gua sepakat dan sekarang masih percaya bahwasannya buta yang paling parah itu buta politik. Dan setiap pemilu itu bakal menyebabkan polarisasi yang tadi gue bilang. Dan gerbang awal dari demokrasi kita, kemudian kita negara demokrasi katanya itu pemilu itu sendiri. Dan ketika kita nggak bisa menganulir pemilu itu secara semestinya hakikat demokrasi kita, kita sama saja sudah dibodohi dan munafik terhadap diri kita sendiri, menurut saya. Jadi pesannya ya
karena tadi udah ngomongin isu banyak, sebenarnya masih banyak banget yang ngomongin. Oh, besok ada lu kumpulin lagi temen lu di sini, kita siap. ngobrol lagi. Ya, beri gagasan bukan bingkisan, beri sesuatu hal yang berkesan terhadap anak mudanya, bukan cuma tangisan, apalagi marah-marah yang nggak berlandasan gagasan. Iya. Dan terakhir ya apa ya, jangan munafik sama rakyat gitu. Oke, jangan. Karena rakyat nggak bisa dimunafikan gitu. Iya. Jujur pada diri sendiri dan maafkan diri sendiri, abis itu baru rakyat bisa memaafkan. Oke, thank you Al. Iya. Keren lu Al. Aduh. Lagi guys, gue jadi inget masa gue mahasiswa yang sama-sama pernah jadi aktivis. Di sini juga ada, di kantor ini juga ada beberapa aktivis yang gabung di Logika Bicara. Salah satunya ada Bowo. Nah, Logikers, sekali lagi obrolan kita itu harus kita logikakan dengan baik supaya kita punya visi misi yang baik pula. Apalagi ini yang kita bicarakan cukup berat mengenai pilpres, mengenai calon, bahkan mengenai kepemimpinan era Jokowi, bahkan tadi sedikit Orde Baru dan lain sebagainya. Nah, Logikers jangan lupa selalu tonton channel kita di Logika Bicara, dan kalau Logikers tidak tidak keberatan, silakan di like, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain agar semuanya bisa berpikir secara logika untuk perubahan bangsa kita. Terima kasih Logikers, sampai jumpa di channel atau di tayangan Logika Bicara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bro. Terima kasih Bang.